Hai, selamat malam. Hari ini aku memberanikan diri untuk membuat video. Aku lagi ngerasa, aku nggak tahu apa yang aku rasain. Aku ngerasa kayak overwhelmed, aku ngerasa stres. Nah, hari ini itu tanggal 19 April 2026, jam 12 malam lebih 10 menit. Aku baru habis mandi, tadi aku ke laundry, dan sekarang prepare mau istirahat untuk besok kerja lagi jam 7.30. Sebenarnya aku lagi capek banget karena akhir-akhir ini sibuk banget. Aku lagi bener-bener capek. Dan besok sebenarnya aku lagi mager banget untuk kerja, tapi harus kerja. Nah, aku mau taruh dulu baju aku di hanger ini ya. Siapa tahu dengan aku berbicara di sini, membuat video di sini, mood aku bisa menjadi lebih membaik. Jujur, aku lagi ngerasa overwhelmed banget, sama roommate aku. Aku bener-bener lagi ngerasa overwhelmed banget. Karena entahlah, dia tuh kayak cerewet, banyak omong gitu loh. Capek aku bener-bener capek. Tapi untungnya dia pulang bulan depan ini, dia pulang. Cuma lagi beberapa hari aja di sini dan nggak ada dia di sini sekarang. Tadi aku baru pulang kerja, aku langsung ke laundry. Aku nggak ganti baju dulu karena aku lagi males banget ada dia. Entah aku ngerasa capek, ngerasa overwhelmed aku. Oke. Tapi sekarang gimana caranya untuk membuat mood aku untuk bisa menjadi lebih baik sekarang? Gimana caranya gitu? Nah, emang sih aku dengerin musik emang sih ada hari-hari dimana aku tuh emang sering banget ngerasa kalau aku capek, down. Aku bener-bener lagi butuh waktu untuk sendiri. Aku butuh space untuk diri aku sendiri. Kayak tadi aku nulis kayak letter to myself. Jadi aku nulis gimana caranya untuk nyemangatin diri aku di saat hal-hal yang terjadi tuh kadang bikin aku capek, kadang bikin aku bener-bener ngerasa overwhelmed. Soalnya kerja di sini tuh kayak long hour. Jadi bukan kayak kita kerja di darat. Kalau kerja di darat itu kan kita bisa punya libur misalnya sehari, 2 hari gitu. Kalau di sini bener-bener enggak. Kalau si D gitu misalnya ya, kerjanya 14 jam gitu. Jadi wajar lah kalau kadang ngerasa breakout. Kadang aja ada, misalnya aku cerita sama teman aku yang di Bali, misalnya dia nanya berapa jam kerjanya gitu atau gimana. Pas aku jelasin, dia bilang, oh wajar kok kalau kamu ngerasa breakout, soalnya kerjanya bener-bener kayak lama banget kerjanya. Dan emang di sini emang kerjanya menguras tenaga, hati, waktu, dan pikiran. Jadi gimana caranya kita untuk bisa untuk manage biar nggak stres gitu. Hari ini lumayan sibuk aku kerjanya hari ini. Nah, besok kapal ini ada di Castaway Cay. Nah, hari ini kapal ini ada di Nassau. Tadi ada Royal Caribbean, ada Symphony of the Seas, ada Celebrity. Nah, terus ada di sebelahnya lagi ada Disney Fantasy, dan satu kapal lagi besar sih kapalnya. Aku nggak kelihatan gininya, namanya itu nggak kelihatan, nama kapalnya itu.
Jadi mungkin biarkanlah untuk saat ini aku beristirahat dulu. Nah, barusan aku sih ada nulis letter to myself. Ntar dulu. Gimana caranya pause? Oke, aku lagi bener-bener ngerasa capek hari ini, tapi aku tahu kalau keadaan itu pasti bisa berubah kan. Besok mungkin aja aku lebih happy, lebih bahagia. Tadi aku pas mandi, aku pakai lulur gini, pakai lulur crush on you sama aku mix sama salt scrub. Jadi untuk aku berdoa, aku bilang aku ingin release this negative energy, everything. I don't want to carry everyone energy, karena benar-benar ngerasa berat kalau carry people energy gitu. Tadi juga ada kejadian yang bikin aku benar-benar kesel. Gini loh, kan aku diam di lantai 41, jadi tempat aku kerja di lantai 5. Nah, jadi untuk ke lantai 5 itu aku perlu naik 2 kali tangga. Nah, ya pokoknya gitu ya. Jadi aku dari deck 41 ke deck 4 itu aku pakai lift. Nah, adalah itu orang-orang dari kayak dia tuh yang pertunjukan-pertunjukan show gitu. Orang-orang yang di pertunjukan show tuh aku nggak kenal dia. Aku pertama kali kenal dia, aku nggak tahu dia dari mana. Tapi sok-sokan banget gini. Ngomentarin aku karena aku naik lift cuma untuk satu tangga gitu loh. Bukan satu tangga, satu lantai, untuk naik ke satu lantai. Pokoknya dia ngomong sama temennya kayak nyindir-nyindir gitu, padahal kita lo nggak kenal, ngapain lo tuh terlalu ngatur-ngatur hidup gue gitu. Itu bikin gue bener-bener kesel sih tadi, kesel banget. Dan aku berdoa nggak pernah lagi ketemu orang itu, karena aku nggak mau ketemu orang-orang semenyebalkan itu. Up to me, terserah gue mau pakai lift kayak mau pakai tangga, itu urusan gue, bukan urusan lo. Jadi lo nggak usah ngatur-ngatur hidup gue gitu loh. Oke, itulah satu kejadian hari ini yang bikin gue males banget. Nah, aku banyak di sini nulis letter to myself, love letter, dear myself, letter to myself, everything. Hari ini sih aku ngerasa capek, terus tuh aku nulis gini. Ini aku dapat kata-katanya dari Pinterest. I know you are tired. I know your chest feels heavy, like you've been holding your breath for months. I know there are moments when you don't feel like yourself, when even your reflection looks unfamiliar. But you have survived every single day that tried to break you. That's not survival, that's power. You think you are behind. You think you are lost. But, darling, you are not behind. You are becoming. Becoming softer in spirit, stronger in silence, and more beautiful in the way only pain can curve someone. I don't know sih. Nggak ngerti sih ini artinya apa ini. Yang ini bagian dari pain can curve someone. Apa artinya tuh? These heavy days will pass, and soon you will look back and whisper, I made it out. I made it back to myself. Until then, don't rush healing. Don't punish yourself. Don't measure your worth in how well you cope. Oke. Artinya, aku tahu kamu lelah. Aku tahu terasa berat di dada. Seperti kamu memegang apa ya? Seperti kamu apa ya ini artinya? I know there are moment when you don't feel like. Aku tahu ada momen dimana kamu merasa tidak seperti dirimu sendiri, bahkan bayanganmu seperti tidak familiar. Tapi kamu survive setiap hari. Itu tidak survive, itu adalah kekuatan. Oke, gitu. Pokoknya seperti itu ya. Oke, segitu dulu deh. Gue mau ngomong. Oke, mood gue udah baik. Udah membaik. Jadi gue mau tidur sekarang. Oke.
semoga hari-hari gue menjadi lebih baik. Bye bye.